Yang dulu ada, kalau tidak khilaf Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah melihat ada seekor kodok itu ke tepi sungai. Nah, tiba-tiba kodok ini, Ibrahim bin Adham ini memperhatikan, ada apa kodok ini kok standby di pinggir sungai? Hah? Kodok standby ke pinggir sungai. Akhirnya kadalawas datang kala jengking, maaf Pak, naik ke atas awak kodok tadi. Ini Ibrahim bin Adham, riwayat Ibrahim bin Adham. Naik kala jengking ke atas kodok tadi. Lalu tiba-tiba diperhatikan benar-benar, ternyata ini kodok menyeberangi sungai tadi. Setelah sampai ke seberang, turun kala. Diikuti oleh Ibrahim bin Adham, bujukung, diumpati ke seberang. Apa kisahnya berduaan nih begoncengan? Kodok menggonceng kala. Sampai di seberang, turun kala tadi. Akhirnya kala itu berjalan, tiba-tiba naik ke satu dipan. Ternyata di dipan itu ada seorang laki-laki, di sebelah awaknya ada botol minuman. Lelaki tadi teguring. Begitu lelaki tadi tidur, ternyata di atas badan lelaki itu sudah merayap ular. Ada ular yang sedang berada di atas tubuh lelaki. Tiba-tiba kala tadi naik ke atas tubuh lelaki tadi, langsung menyengat ular tadi. Lalu berdua nih bilang begelut, sampai gugur ke bawah, begelut. Akhirnya yang terjadi, kala tadi menang, ular itu mati. Habis itu selesai, kala itu naik lagi ke atas kodok, nyebrang lagi. Jadi nang kayak Gojek kodoknya lah. Antara no, model man orderan aja juga. Coba perhatikan. Lalu Ibrahim bin Adham memperhatikan lelaki ini. Begitu lelaki tadi terbangun, lalu diceritakan oleh Ibrahim bin Adham. Ikam tahu apa yang terjadi tadi? Ujar lelaki tadi, ada apa? Lalu Ibrahim bin Adham ceritakan. Tadi ada ular yang merembet ke tubuh Ikam. Tiba-tiba ada seekor kala yang menaiki kodok, menyeberang sungai, menyengat ular tadi, lalu akhirnya ular tadi mati dan kemudiannya kembali ke seberang. Lalu lelaki tadi terbangun. Lalu begitunya mendengar cerita Ibrahim bin Adham, langsungnya menangis. Lalu ujar Ibrahim, aku melihat ada minuman di sebelah Ikam. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Jadi ujar lelaki tadi, aku membeli minuman. Lalu sisa dari duit itu, duit aku beli minuman, ada sisa, aku lihat ada orang yang membutuhkan, kujulung ke situ. Itu terus aku minum. Mabuk aku. Ujar Ibrahim, pemuda, Ikam kada supan ke dengan Tuhan. Ikam tadi malam tidur dalam keadaan bermaksiat kepada Tuhanmu, tetapi Allah tidak pernah melupakan penjagaannya kepadamu. Allah jaga Ikam, Allah lindungi Ikam. Tapi Ikam terus bermaksiat kepada Tuhan yang melindungi Ikam. Di mana rasa malumu? Lalu akhirnya lelaki tadi menangis dan bertaubat di hadapan Ibrahim bin Adham. Nah, di sini akhirnya kita pahami bahwa Allah itu menjaga kita siang malam 24 jam, kada pernah berhenti sekalipun kita lupa. Dan Allah tetap mengasihi dan menyayangi kita meskipun kita sadari itu. Nah sekarang, mana waktu kita untuk beribadah kepada Allah yang maha kasih sayang lawan kita itu? Terkadang Allah bisa mengirim kita penyakit. Terkadang Allah bisa mengirim kepada kita masalah. Terkadang Allah bisa mengirim kepada kita ujian untuk mengembalikan kita kepada Allah. Itu menunjukkan betapa Allah sayang lawan kita. Diberi kita ujian supaya kita kembali. Yang kita takut itu kalau kita berbuat banyak dosa tapi Allah kadang menegur, tuh hati-hati. Tapi kita berbuat dosa lalu kemudian kita diuji dengan berbagai macam masalah, kemudian kita diberi berbagai macam penyakit, kita berbuat baik ke orang tapi kita ditipu. Itu adalah satu cara Allah untuk mengembalikan kita kepada Allah. Supaya ada sedikit masalah kita mengadu kepada Allah, ada sedikit masalah kita mengadu kepada Allah. Hakikatnya nikmat yang paling besar itu bukan benda yang hilang itu, tetapi ketika kita dekat dengan Allah, itu kenikmatan yang sejujurnya. Berarti seakan-akan Allah ini menarik nikmat yang kecil untuk memberi pian nikmat yang besar. Mana nikmat besarnya? Manakala pian mau bersujud di hadapan Allah, manakala pian masuk ke hadrat Allah menunjukkan kehinaan pian. Nah itu nang nikmat Tuhan nang ganal. Bukan sedikit harta yang hilang itu, bukan sedikit kita punya harta lalu ditipu orang, bukan itu.
Bukan yang hilang tuh nikmatnya, tetapi manakala kita kembali kepada Allah itu nikmatnya. Dan orang yang dekat dengan Allah, apabila ia merasakan kenikmatan, kenikmatan itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang dulu pernah pian rasakan. Di mana pian merasa nikmat? Maka ketika pian dekat dengan Tuhan itu jauh lebih nikmat daripada apa yang selama ini